Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurjihan Drifda dengan NIM 2305062 dari jurusan Ilmu Komputer semester 5 Universitas Syed Madani. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai tahapan design thinking dalam UI UX design. Nah, design thinking ini merupakan pendekatan penting dalam proses desain agar hasil yang kita buat benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Berikut ini adalah gambaran isi dari pembahasan materi yang akan saya bahas. Pertama, saya akan membahas atau menjelaskan apa itu design thinking. Kemudian masuk ke 5 tahap utamanya, yaitu empathize, define, ideate, prototype, test. Setelah itu, saya akan membahas proses iterasi dilanjut dengan contoh kasus, penerapan, dan terakhir kesimpulan. What is design thinking? Nah, design thinking adalah cara berpikir kreatif dalam memecahkan masalah yang berfokus pada manusia sebagai pengguna utamanya. Dalam konteks UI dan UX, design thinking membantu desainer untuk memahami apa yang benar-benar dibutuhkan pengguna, sehingga hasil desainnya itu nggak hanya menarik, tapi juga fungsional dan mudah digunakan. Dengan pendekatan ini, kita berusaha membuat solusi yang lebih relevan dan inovatif. Nah, tahap pertama yaitu empathize. Di sini kita berusaha memahami pengguna dan pengalaman mereka secara mendalam. Biasanya dilakukan dengan cara observasi, wawancara pengguna, atau membuat user persona. Dari tahap ini, kita mendapatkan wawasan tentang perilaku, kebiasaan, serta masalah nyata yang dihadapi pengguna. Intinya tuh kita mencoba masuk ke sepatu pengguna agar bisa melihat dari sudut pandang mereka. Selanjutnya tahap define, yaitu menganalisis hasil empati untuk menemukan inti masalahnya. Di tahap ini kita merangkum semua informasi menjadi satu problem statement yang jelas. Misalnya nih, pengguna membutuhkan cara yang lebih cepat untuk menemukan produk sesuai preferensi mereka. Tahap ini penting karena tanpa definisi masalah yang jelas, solusi yang kita buat bisa saja melenceng dari kebutuhan si pengguna. Tahap ketiga yaitu ideate. Disinilah bagian kreatifnya dimulai. Tujuannya untuk menghasilkan sebanyak mungkin ide solusi tanpa langsung menilai benar atau salahnya. Biasanya dilakukan dengan teknik seperti brainstorming, mind mapping, atau crazy X, yaitu menggambar 8 ide berbeda dalam 8 menit. Tahap ini mendorong kita untuk berpikir di luar kebiasaan dan menemukan ide yang mungkin sebelumnya tuh nggak terpikirkan. Tahap keempat adalah prototype. Di sini kita mulai mewujudkan ide ke banyak nyata. Meskipun masih sederhana, bisa berupa sketsa di kertas, wireframe, atau mockup digital. Menggunakan tools seperti Figma atau Adobe XD. Tujuannya bukan membuat versi final, tapi untuk melihat apakah ide yang kita punya tuh bisa benar-benar berfungsi secara praktis. Tahap berikutnya yaitu tes, di mana kita menguji prototipe itu kepada pengguna sesungguhnya. Melalui pengujian ini, kita bisa melihat bagaimana reaksi pengguna, bagian mana sih yang mereka sukai, dan apa yang masih perlu diperbaiki. Dari sini, kita dapat masukan langsung yang sangat berharga untuk menyempurnakan desain kita. Nah, yang menarik dari design thinking adalah prosesnya yang iteratif, bukan linear. Artinya, setelah tahap testing, kita bisa kembali ke tahap sebelumnya, misalnya ke ideate atau prototype, untuk memperbaiki solusi berdasarkan hasil uji coba.
Proses ini bisa diulang berkali-kali sampai desain yang kita buat benar-benar sesuai dengan kebutuhan si pengguna. Nah, sebagai contoh penerapan, saya mengambil studi kasus aplikasi pemesanan makanan online. Dari tahap empathize, diketahui bahwa pengguna tuh sering bingung menemukan menu favorit. Lalu di-define masalah utama adalah navigasi yang tidak efisien. Masuklah ke Ideate, kita menambahkan fitur kategori favorit saya. Nah, di prototype kita membuat tampilan baru di Figma. Setelah itu dites, hasilnya 80% pengguna merasa lebih mudah menemukan menu. Dari sini terlihat bahwa proses design thinking membantu menghasilkan solusi yang efektif. Sebagai kesimpulan, design thinking membantu desainer menciptakan solusi digital yang inovatif, relevan, dan berpusat pada pengguna. Proses mendorong empati, kreativitas, serta pengujian yang berulang agar hasil desain benar-benar memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna. Intinya nih, dengan design thinking, kita nggak hanya membuat tampilan yang bagus, tapi juga desain yang bermakna. Baik, sekian pemaparan materi dari saya tentang tahapan design thinking dalam UI UX. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga materi ini bisa memberikan manfaat dan gambaran yang lebih jelas tentang pentingnya design thinking dalam dunia desain digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.